Selamat pagi anak-anak. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang panggilan dan perutusan murid Yesus. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita harus berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk berkumpul dan belajar bersama dalam pembelajaran pada hari ini. Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mampu membuka hati dan pikiran untuk menerima pelajaran hari ini dengan penuh semangat dan sukacita. Bimbinglah kami agar semakin mengenal Yesus Kristus, meneladani kasih dan kerendahan hatinya, serta mampu menerapkan ajarannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami semua para siswa dan guru, agar kegiatan belajar ini membawa damai, sukacita, dan berkat bagi kami semua. Semua ini kami mohon melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, pada tema kali ini kita akan membahas dua subbab. Yang pertama itu adalah panggilan murid Yesus dan yang kedua itu adalah tugas perutusan murid Yesus. Yang pertama itu adalah panggilan murid Yesus. Nah, Yesus memanggil orang untuk ikut ambil bagian dalam tugas perutusannya. Lalu, tugas utama murid Yesus adalah mewartakan kabar keselamatan kerajaan Allah. Maksudnya di sini adalah Yesus mengutus para muridnya untuk mewartakan kabar keselamatan kerajaan Allah. Lalu, yang ketiga itu adalah murid Yesus harus datang kepada Yesus, mengenal dan memahami siapa Dia. Nah, Yesus tidak hanya memanggil mereka begitu saja, namun para murid Yesus harus mengenal dan memahami siapa itu Yesus sebenarnya. Lalu yang keempat adalah murid Yesus perlu memahami maksud panggilannya dan hidup dekat dengan Yesus. Nah, murid Yesus juga harus perlu memahami apa maksud dari panggilan Yesus ini kepada mereka dan harus hidupnya itu lebih dekat dengan Yesus. Nah, tujuannya ini adalah agar terjalinlah hubungan pribadi yang lebih dekat dan lebih mendalam dengan Yesus itu sendiri. Nah, anak-anak, di sini ada syarat-syarat mengikut Yesus adalah yang pertama itu adalah menyangkal diri. Maksud dari menyangkal diri ini adalah menyangkal diri sebagai murid Yesus ialah kesediaan untuk melepaskan ego, kepentingan pribadi, dan keinginan duniawi demi mengikut kehendak Tuhan. Artinya, seorang murid Yesus tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi berusaha meneladani sikap Yesus yang taat, rendah hati, dan penuh kasih. Nah, menyangkal diri berarti mengutamakan kehendak Allah di atas keinginan pribadi, lalu berani berkorban, lalu tidak mencari pujian atau keuntungan dari diri sendiri, dan belajar hidup sederhana, sabar, dan taat meskipun sedang menghadapi kesulitan. Lalu ada di sini memanggul salib dan mengikut Yesus. Maksudnya ini adalah kesediaan untuk menerima dan menjalani segala tantangan, penderitaan, serta tanggung jawab hidup dengan setia dan percaya kepada Tuhan. Nah, selanjutnya anak-anak, kisah panggilan para murid-muridnya ini selalu diawali dari Yesus itu sendiri. Dialah yang mengambil inisiatif yang pertama dalam panggilan para murid-muridnya ini. Maksudnya di sini adalah Yesus sendiri yang mengambil inisiatif bahwa panggilan menjadi murid bukan berasal dari keinginan manusia itu sendiri, melainkan dari kehendak dan kasih Yesus. Nah, artinya di sini Yesus yang lebih dahulu memanggil, mengundang, dan memilih orang-orang untuk mengikutnya, bukan karena mereka paling hebat, atau paling pintar, atau bahkan paling suci, tapi karena kasih dan rencana Allah lah bagi hidup mereka yang begitu besar. Lalu yang selanjutnya adalah ada reaksi murid terhadap panggilan Yesus yang beragam.
Nah, yang pertama, ada yang langsung menanggapi tanpa ragu. Dan yang kedua, ada yang masih ragu dan menunda karena urusan duniawinya sendiri. Lalu yang ketiga, orang yang menunda atau lebih mementingkan hal duniawi tidak berkenan di hadapan Yesus. Lalu, sampai sekarang, Yesus masih memanggil banyak orang untuk menjadi muridnya. Lalu, setiap orang dipanggil menjadi partner Yesus dalam mewartakan sukacita kerajaan Allah. Nah, di sini ketika Yesus memanggil para murid-muridnya itu, ada mereka yang langsung menanggapinya tanpa ragu, dan ada juga mereka yang masih ragu atas panggilan Yesus ini dan menunda karena urusan duniawi dirinya sendiri. Nah, orang-orang yang menunda ini, orang-orang yang menunda atau mementingkan hal duniawinya yang tidak berkenan di hadapan Yesus, eh, itulah yang orang-orang yang tidak mau mengikuti Yesus. Nah, pada sampai saat inilah Yesus masih memanggil banyak orang untuk menjadi muridnya dalam sebagai partner Yesus dalam mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah. Yang selanjutnya itu adalah kita masuk dalam tugas dan perutusan sebagai murid Yesus. Ada beberapa tugas dan perutusan sebagai murid Yesus. Yang pertama itu adalah mewartakan kabar gembira. Kabar gembira di sini maksudnya adalah Injil. Injil Yesus itu sendiri. Menyampaikan kasih dan kebenaran Allah kepada orang lain melalui kata-kata dan tindakan yang baik. Lalu, yang kedua itu ada menjadi saksi Kristus, menunjukkan sikap hidup yang jujur, penuh kasih, sabar, dan adil, sehingga orang lain melihat Yesus melalui diri kita. Lalu yang ketiga, melayani sesama dengan kasih, menolong orang yang membutuhkan, peduli pada teman, dan mau berbagi dengan kekurangan. Lalu membawa damai dan sukacita, maksudnya menghindari pertengkaran, membantu menciptakan suasana yang rukun di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar. Lalu hidup setia pada ajaran Yesus, maksudnya menjalankan perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, seperti berdoa, rajin mengikuti misa, dan mengasihi sesama. Jadi, tugas sebagai perutusan murid Yesus adalah menghadirkan kasih Allah di dunia melalui cara hidup yang baik, penuh kasih, dan setia kepada ajarannya. Lalu kita masuk pada bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Perutusan murid Yesus berarti setiap orang dipanggil untuk menjadi muridnya dan mewartakan kasih Allah lewat kata dan perbuatan. Menjadi murid Yesus ini berarti setia pada ajarannya, melayani dengan rendah hati, serta membawa damai dan sukacita. Panggilan ini menuntut keberanian bersaksi dan kesetiaan dalam tugas demi menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Baiklah teman-teman, pada pembelajaran kali ini sampai pada di sini. Nah, terima kasih atas partisipasinya dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita dimanapun kita berada. Selamat pagi untuk kita semuanya.